Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu al-amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesehatan, kemudahan pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di rumah Allah melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, ibadah salat subuh. Kemudian kita duduk sejenak untuk membaca kitab-kitab para ulama dalam rangka tafaqquh dalam agama kita, yang mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dan hadis-hadis yang kita pelajari memberikan manfaat dalam kehidupan kita dan menjaga diri kita dari segala hal yang bisa menjerumuskan kita dari penyimpangan-penyimpangan dan kesyirikan-kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima sebagai amal kebaikan kita. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian untuk keluarganya dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang setia berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita mempelajari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan pada halaman 180. Naam, masih dalam bab yang ke-21, yaitu athar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang apa yang menjadi peringatan kita bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh sehingga kuburan itu menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pagi kemarin kita sudah bawakan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab ini tentang doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Telah besar amarah Allah, ya, teramat besar amarah Allah kepada mereka-mereka yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Pagi ini adalah sebuah athar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam menyebutkan tentang bab ini. Beliau mengatakan wal Ibn Jaririn bisanadihi, ya, dari Ibnu Jarir dengan sanad beliau an Sufyan. Nah, secara zahir di sini adalah beliau ini Sufyan ats-Tsauri an Mansur, ya, an Mansur Ibn al-Mu'tamar an Mujahid Ibnu Jabr. Dalam bab ini adalah tentang makna ayat yang Allah sebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana, ya, apakah kamu melihat pada Lata dan Uzza itu ada manfaat yang bisa mendatangkan kepada kalian? Ya, maka di sini ya beliau mengatakan, Mujahid menjelaskan bahwa
qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'aqafu ala qabri. Di dalam makna Al-Lata wal Uzza, dan ini kan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa mereka ini adalah orang-orang saleh yang pada awalnya mereka ini orang-orang baik, orang-orang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun tatkala mereka ini meninggal dunia, lalu kemudian mereka ini diingat, dikenang dengan cara apa? Membuatkan gambar-gambar mereka, foto-foto mereka, sehingga ditaruhkan di situ, diletakkan di tempat di mana dulu mereka beribadah. Ya, kemudian setelah bergantinya generasi, bergantinya masa, orang-orang yang mengetahui sebab dibuatnya foto dan gambar itu telah meninggal dunia, maka datanglah generasi berikutnya yang tidak tahu tentang asal usul kenapa di foto mereka dipajang di situ atau ditaruh di situ. Lalu datanglah syaitan yang membisikkan kepada mereka bahwa dulu bapak kalian menyembah foto-foto ini, gambar-gambar ini. Nah, yang awalnya diingat dengan tujuan agar dia dikenang sebagai orang saleh, lalu kemudian setelah berganti generasi dan ilmu dicabut, ya masyarakat tidak memiliki ilmu, maka kemudian generasi setelahnya mereka menyembah patung-patung tersebut. Inilah sebuah proses yang tidak sederhana, ikhwafillah. Bahwa proses kesyirikan itu telah terjadi dan itu bertahap, bertahap. Makanya Islam, apapun yang jalan yang menuju kepada kesyirikan mesti dihapuskan, ya, ditutup. Termasuklah membuat foto-foto para orang-orang soleh, karena itu bagian daripada, ya, dikhawatirkan kita ghulu dalam agama kita. Nah, siapa Lata ini? Mujahid mengatakan kana yaluttu lahumus sawiq, ya, ini mereka dulu Lata ini dalam membuat sebuah adonan makanan dari gandum yang dicampur dengan minyak samin, ya. Lalu kemudian famata, yang beliau ini ketika telah meninggal dunia, fa'aqafu ala qabri, mereka berdiam di kuburannya, ya, berdiam lama di situ, ya, dan mereka melakukannya terus menerus. Nah, inilah kata Mujahid. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbasin, begitu juga apa yang dikatakan oleh Abul Jauza dari Abdullah bin Abbas, kana yalutus sawiqa lil hajj. Jadi adonan roti itu dibuat untuk mereka para jemaah haji. Ya, begitu baiknya dia, ya, ketika masih hidup, dan itu dikenang oleh orang. Itu dikenang oleh orang. Maka kemudian hal-hal yang seperti itu, kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, maka kemudian akhirnya dibuat sebagai bentuk ucapan terima kasih dan mengingat kebaikan, buatlah foto dan gambarnya, patungnya. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan beberapa tarajum, ya, dari orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama Ibnu Jarir. Siapa Ibnu Jarir itu, ikhwafillah? Huwa al-Imamul Hafidh, seorang imam al-Hafidh Muhammad bin Jarir At-Tabari, ya, terkenal digelar dengan Syekhul Mufassirin. Jadi Syekhul Mufassirin itu disandang oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa? Karena ulama-ulama tafsir setelah beliau itu, maka semuanya hampir rata-rata menukil kepada beliau ini, ya. Karena riwayat tafsirnya, karena corak tafsir beliau ini tafsir bil ma'thur, ya, coraknya tafsir bil ma'thur. Ada riwayat-riwayat yang sangat banyak yang beliau nukilkan dalam kitab tafsirnya. Digelar juga dengan sahib, atau disebut juga dengan sahibut tafsir, disebut dengan tafsir Tabari, atau nama khususnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Inilah nama kitab tafsir beliau. Digelar dengan Syekhul Mufassirin, ya, gurunya para atau syekhnya para mufassirin. Termasuklah murid beliau adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala.
wafat pada tahun 310 Hijriah, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Itulah Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, Sufyan. Siapa Sufyan dalam riwayat ini? Al-Azhar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, annahu Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri dikenal dengan Sufyan Al-Thawri, imamun hujjatun abidun, seorang imam ya, yang kemudian menjadi hujjah dan seorang yang abid kepada Allah, beralih ibadah. Mata wafat pada tahun 161 Hijriah, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Naam. Sufyan ada dua ya, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, dan di sini adalah yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Naam. Yang ketiga, Mansur. Siapa Mansur dalam riwayat ini? Huwa Ibnul Mu'tamar, thiqatun, seorang yang dipercaya, ya, faqihun, ya, ahli faqih, mata wafat pada tahun 132 Hijriah, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dan seluruh para ulama kita. Adapun yang keempat, dia adalah Mujahid. Nah, Mujahid ini seorang ulama tabi'in, wa huwa Ibnu Jabr, thiqatun, yang sangat dipercaya, ya, imamun fit tafsir. Beliau ini adalah imam dalam tafsir. Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengambil riwayat tafsir ilmu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita baca kitab-kitab tafsir yang coraknya adalah Al-Ma'thur, sangat banyak kita dapatkan riwayat-riwayat Mujahid ini yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bahwa di antara metode penafsiran Al-Quran, ya, adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim, dan Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat dan juga dengan perkataan para tabi'in. Nah, ini disebut dengan tafsir bil ma'thur. Apa yang dikatakan oleh para sahabat dan para tabi'in pun tergolong dalam bagian tafsir bil ma'thur. Naam. Contoh tafsir bil ma'thur ada tafsir At-Tabari seperti yang kita sebutkan di atas. Yang kedua adalah tafsir misalnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, itu juga merupakan bagian dari tafsir bil ma'thur. Itulah Mujahid. Kemudian Abul Jauza yang disebutkan di sini, wa kadza qala Abul Jauza. Siapa Abul Jauza? Huwa Aus ibn Abdullah Rabi'i, thiqatun masyhurun, ya, seorang yang thiqah, ya, dipercaya dan masyhur, terkenal. Mata wafat pada tahun 83 Hijriah, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Naam. Itulah Abul Jauza. Wa kana yalutus sawiq, artinya ay yakhlituhu bisaman wa nahwi, adonan yang dicampur dengan minyak samin. Ini sangat disukai oleh orang Arab, ya. Aqifu ala qabri. Di sini fa'aqafu ala qabri ay aqbalu, mereka menghadap. Wa wadhabu, dan mereka terus melakukan itu. Wahtabasu alai, dan mereka berdiam. Jadi misalnya di depan itu sebuah kuburan, mereka datang ke situ, kemudian mereka melakukan hal itu terus-menerus dan mereka berdiam di situ. Ya, seperti, ya, dengan cipta barangkali hari ini, ya, lama-lama mereka di situ, dan ini perkara yang bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Jangan dipahami kita ini dengan apa yang kita sampaikan melarang orang ziarah kubur, bukan. Ziarah kubur itu sunnah, ya, bahkan anjuran Nabi SAW. Namun yang dimaksudkan di sini orang yang terus datang ke sebuah kuburan dikarenakan mungkin disebut orang saleh, ya, datang ke situ dan dilakukan secara terus menerus, dan kita berlama-lama di situ. Seperti yang kita sebut pada pertemuan sebelumnya, bahwa datang ke kuburan itu dengan tujuan satu, melaksanakan sunnah Nabi. Yang kedua, kita datang untuk mengambil pelajaran bahwa kehidupan kita akan berakhir seperti dia. Yang ketiga, kita mendoakan orang yang telah mendahului kita. Nah, inilah di antara hal yang
kita dapatkan di saat kita menziarahi kubur. Nah, ikhwafillah, munasabatul athar lil bab, ketersesuaian asar dengan bab yang sedang kita baca ini, anna sababa ibadati Lat huwal ghulu fi qabri. Nah, kita tahu bahwa sebab Lata ini disembah adalah ghulu terhadap kuburannya. Ghulu terhadap kuburannya, hatta sara wathanan yu'bad, sampai apa? Berhala yang disembah. Lata wal Uzza, dan yang disebutkan Allah dalam surah An-Najm ini, semua dulu mereka orang-orang baik dan orang-orang soleh. Di proses terjadi perubahan dari awal sampai kesyirikan itu datang dan sampai menjadi berhala yang disembah, itu bukan proses yang sebentar ya. Dan makanya kita ikhwafillah hari ini, kalau ada celah-celah yang bisa mendatangkan kesyirikan, mesti dimusnahkan, ditutup. Tidak boleh itu terjadi, karena hari ini Anda yang paham, ya kan? Generasi setelah Anda belum bisa atau bisa dipastikan paham. Nah, semua itu dijaga oleh syariat kita, diperhatikan oleh syariat kita yang mulia. Naam. Ya wafillah, mari kita baca yang kedua dari apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini, halaman 191. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasul melaknat para wanita-wanita yang menziarahi kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al masajida, dan yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Was suraj, dan orang-orang yang selalu menghidupkan lampu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ya, Ahlus Sunan di sini maksudnya orang yang mengumpulkan hadis Nabi dalam kitab sunannya, seperti Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Tapi dalam riwayat ini An-Nasa'i tidak meriwayatkannya. Naam, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya ini. Nah, mari kita lihat ikhwafillah tentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, Nabi melaknat zairatil kubur. Zairat di sini ada perbedaan dari apa yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullah taala. Zairat, beliau lebih memilih untuk mengatakan zuwaratil kubur, bukan zairat. Apa bedanya ikhwafillah? Zairat wanita-wanita yang menziarahi biasa, tapi zuwaratil kubur adalah wanita-wanita yang selalu melaksanakan ya ziarah kubur. Zuwarat ini disebutkan mubalaghah ya, bahwa wanita-wanita yang memang kerjaannya itu dan terus menerus untuk mendatangi kuburan. Maka disinilah nanti terjadi perbedaan para ulama tentang boleh tidak wanita menziarahi kubur ya. Yang pertama mengatakan boleh ya, boleh asal tidak keterusan. Boleh seorang wanita ziarah kubur asal tidak keterusan. Yang kedua mengatakan tidak boleh secara mutlak. Nah, yang mengatakan boleh mengatakan boleh asal tidak keterusan, diantaranya adalah ketika Nabi SAW melihat seorang wanita yang menziarahi kubur dan dia menangis. Lalu Nabi berhenti dan mengatakan, wattaqillah wasbiri, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah dan sabar. Itu dikatakan oleh Nabi kepada wanita itu. Maka wanita itu mengatakan, ilaika anni, pergi engkau dari sini gitu. Dia tidak tahu yang mengatakan itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diusirnya Nabi, ilaika anni, ya kan? Ilaika anni. Lalu setelah dia sadar bahwa ternyata yang memberi nasihat itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia minta maaf. Nah, ini salah satu dalil yang dikatakan oleh para ulama tentang bolehnya tentang ziarah kubur. Kalau seandainya itu hal yang terlarang, pasti Nabi melarangnya. Nah, namun di sini ada sedikit kaitnya bahwa dibolehkan dengan syarat tidak terus-terusan, tidak terus-menerus melakukan hal itu. Nah, ini yang pertama tentang lafaz hadis zairatil qubur ya zuwaratil. Di Syalbani dia memberikan sebuah
kritikan bahwa lafaz hadisnya bukan zairat tapi zuwaratil kubur. Nah, dalam lafaz yang kedua, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Adapun lafaz ini mutawatir, artinya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid itu tidak, ya, itu terlaknat dalam agama, tidak boleh, karena itu terlaknat dalam Islam. Seperti mana Nabi SAW katakan ini. Was-suraj, as-suraj di sini alladzina yuqiduna as-saraja 'ala al-maqabir wa yudhi'unaha. Orang-orang yang menghidupkan lampu. Maksudnya, ya, ada orang yang melakukan hal ini. Tapi misalnya ada kuburan dan di situ ada lampu-lampu jalan, itu tidak ada masalah itu. Ada yang dimaksud di sini adalah orang-orang ini kuburan lalu ditaruh di situ lampu khusus, dan ini juga tidak disukai dalam agama kita. Nah, mari kita lihat tentang makna global dari hadis ini. Yad'u sallallahu alaihi wasallam bil la'nah. Nabi SAW ya berdoa agar diberikan laknat, wahya tardu wal ib'adu an rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Lin nisa, para wanita-wanita allati yazurnal kubur, yang selalu mendatangi, menziarahi kubur. Lianna ziyaratahunna yatarattab 'alaiha mafasid minan niyahati wal jaz' wa iftitanir rijal bihin. Karena dengan datangnya mereka kepada kuburan itu akan membawa kemafsadahan. Kemafsadahan itu apa mafsadahnya? Ya, kerusakan, di mana mereka nanti meratap, menangis, dan bahkan memfitnah, ya, mendatangkan fitnah, ya, bagi kaum laki-laki. Yang kedua, wala'ana alladzina yattakhiduna al-maqabira mawatina ibadah, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, masjid. Ini tidak boleh. Dan maksud masjid di sini bukan harus dibangun di situ masjid, tapi melaksanakan sholat di situ. Dan ini sering, ya, dan di sebagian melakukan hal ini, bahkan memang dijadikan sebagai salah satu apa? Ladang pemasukan, ya, pendapatan, ya. Disebut bahwa ada yang mengkutus kotak makam, ya. Jadi bukan kotak amal tapi kotak makam, masukkan uang ke situ, ya. Ini mungkin sekian persen untuk pengelola bisnis di situ, itu kan, pengelola bisnis di makam itu. Nah, ikhwafillah, di sini dilarang yang menjadikan masjid sebagai kuburan sebagai tempat ibadah, ya. Wa kadzalika ayyudhi'una as-saraji wal qanadil, begitu juga mereka menghidupkan lampu-lampu dan di situ, ya, menjadi untuk diterangi kuburannya. Li'anna hadza ghuluun fiha, dan perbuatan ini adalah termasuk ghulu, ya, wa mud'atun lisyirki bi ashabiha, dan ini menjadi jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits al-bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca, annahu yadullu ala tahrimil ghulu fil qubur. Ini hadis ini menunjukkan haramnya ghulu, berlebih-lebihan terhadap kubur, ya, orang-orang saleh. Lianna dzalika yusayyiruha awthanan tu'bad, dan itu akan menjadikan berhala-berhala yang akan disembah. Lalu terakhir, ma yustafadu min al-hadits, apa pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul ghulu fil qubur, haramnya ghulu, ya, terhadap kuburan, bittikhadhiha mawatina ibadah, dengan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Li'annahu yufdi ila syirki, karena itu akan mengarahkan kepada kesyirikan. Yang kedua, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tahrimu tanwiril maqabir, dilarang kita untuk memberikan cahaya lampu kepada kuburan. Ya, dzalika wasilatul ibadatiha, untuk apa pula, ya, untuk kita terangi kuburan itu, ya. Terangi kuburan dengan lampu tidak akan memberikan manfaat kepada, ya, penghuninya, ya. Yang akan menerangi kuburannya adalah amalan-amalannya, ya. Yang akan bisa bermanfaat baginya adalah doa-doa kita untuk mereka yang telah mendahului kita, ya, doa-doa kita, istighfar kita mohon ampunan untuk mereka, ya, sedekah yang kita keluarkan, ya, untuk mereka, itu yang akan bermanfaat. Yang ketiga, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anal ghuluwa fil quburi minal kabair, ya,
berlebih-lebihan terhadap kuburan bagian dari dosa besar. Ya, yang keempat, anna illatan nahi anis salati indal kubur, sebab terlarangnya salat di kuburan itu apa? Khaufus syirki. Ya, karena takut terjerumus kepada kesyirikan. La li ajlin najasa, bukan karena najisnya di situ, bukan. Ya, lianna Rasulullah SAW qarana baina ittikhadhiha masajid wa israjiha wa la'ana 'alal amrayni. Di sini karena Nabi SAW menggabungkan antara dua hal, yaitu menjadikannya sebagai masjid dan menghidupkannya lampu. Nabi menggabungkan laknat ini atas mereka. Wa laysa la'an 'ala israjiha min ajlin najasa. Ya, bukan terlaknatnya mereka itu yang melakukan hal itu bukan karena najisnya kuburan itu. Fakadza kas-shalah indaha, begitu juga salat. Nah, oleh itu ikhwafillah, dalam pesan hadis ini kita dapat memahami tentang kecaman dan laknat bagi mereka yang selalu, pertama, wanita-wanita yang mendatangi kuburan, yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, dan menghidupkan lampu-lampu di kuburan tersebut. Ya, mudah-mudahan hadis-hadis ini bisa kita pahami, dan asar yang disampaikan oleh Mujahid tentang makna Al-Lata Al-Uzza juga bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dan ilmu yang bisa menjaga kita dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita. InsyaAllah akan kita masuki pelajaran tentang bab yang ke-22, yaitu tentang bagaimana menjaga tauhid ini, bagaimana Rasulullah dan perhatiannya tentang menjaga tauhid ini, insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.